implementasi TOTP melalui RESTful API. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana membuat servis TOTP menggunakan Golang. Mari kita mulai. Saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu TOTP. TOTP adalah salah satu metode OTP berbasis waktu. Jadi kode OTP hanya dapat digunakan pada rentang waktu yang sudah ditentukan. Kode TOTP dihasilkan dengan cara menggabungkan secret key dengan waktu saat ini. Biasanya TOTP hanya bisa digunakan selama 30 detik. Beberapa keunggulan TOTP adalah lebih aman dibanding OTP berbasis SMS atau WhatsApp karena sifatnya yang selalu berubah-ubah. Tidak membutuhkan koneksi internet. Dapat membantu untuk mencegah phishing dan serangan replay, bisa digunakan dalam MFA, dan lebih praktis karena bisa menggunakan aplikasi autentikator di ponsel. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang desain dari API yang dibuat. Yang pertama, API dibangun menggunakan prinsip clean architecture di mana terdapat layer-layer yang dibagi berdasarkan concern-nya masing-masing. Selanjutnya, pada API ini terdapat 3 endpoint yang berkaitan dengan TOTP, yaitu init enrollment, confirm enrollment, dan verify TOTP. Berikutnya, identifier TOTP menggunakan email. Biasanya, identifier bisa menggunakan ID user atau kode unik lainnya. Namun, karena ini hanya proyek contoh, untuk alasan kemudahan, saya memilih menggunakan email sebagai identifier. Lalu, terdapat implementasi caching untuk proses konfirmasi enrollment. Masuk pada diagram alir. Yang pertama adalah endpoint init enrollment. Endpoint ini menerima email sebagai request. Saat endpoint di-hit, program akan memeriksa user di database berdasarkan email yang dikirim. Jika tidak ditemukan, maka program akan mengembalikan pesan error. Jika user ditemukan, program akan menggenerate key TOTP. Setelah itu, program akan membuat gambar QR code berdasarkan key yang sudah dibuat sebelumnya. Jika sudah, QR code akan dikonversi menjadi base64. Hal ini dilakukan agar base64 ini bisa ditaruh dalam payload response dalam bentuk JSON. Setelah QR code dikonversi menjadi base64, program akan menyimpan cache berdasarkan identifier user berisi key TOTP yang dibuat sebelumnya. Cache ini disimpan untuk digunakan kembali pada saat konfirmasi. Setelah cache tersimpan, program akan mengembalikan respon sukses dan juga QR code dalam bentuk base64 untuk di-scan menggunakan aplikasi autentikator. Endpoint berikutnya adalah confirm enrollment. Endpoint ini menerima email dan passcode sebagai request. Saat endpoint ini di-hit, program akan mencari data user berdasarkan email pada body request. Jika user ditemukan, program akan mencari cache yang sudah disimpan pada endpoint init enrollment sebelumnya. Cache ini berisi key TOTP sementara dan dapat dicari berdasarkan email. Apabila cache ditemukan, program akan memvalidasi passcode yang dikirim pada body request menggunakan key TOTP sementara yang diambil dari cache. Jika valid, key TOTP akan disimpan ke table user. Kemudian, cache dihapus untuk menandai bahwa proses konfirmasi enrollment sudah selesai. Jika sudah, program akan mengembalikan respons sukses. Endpoint berikutnya adalah verify TOTP. Endpoint ini menerima email dan passcode sebagai request. Saat endpoint ini di-hit, program akan mencari data user berdasarkan email pada body request. Jika user ditemukan, program akan mengecek apakah passcode yang di-request sedang dalam masa cooldown.
Cooldown ini adalah proses yang saya tambahkan untuk menjaga agar passcode hanya bisa digunakan satu kali. Pada umumnya, aplikasi autentikator biasanya menggenerate kode TOTP baru setiap 30 detik. Namun, kode tersebut sebenarnya bisa dipakai lebih dari 30 detik. Ini sebenarnya hal yang wajar, karena pada dasarnya ada kemungkinan perbedaan waktu antara device pengguna aplikasi autentikator dan server yang memvalidasi kode TOTP. Maka dari itu biasanya ada toleransi waktu tambahan yang memperbolehkan kode untuk digunakan lebih dari 30 detik. Nah, setelah dipastikan bahwa passcode yang di-request tidak sedang dalam masa cooldown, program akan memvalidasi passcode tersebut menggunakan key TOTP yang ada dalam table user. Jika passcode valid, program akan memasukkan passcode tersebut ke dalam masa cooldown selama 1 menit, baru kemudian mengembalikan respons sukses. Pertama, saya akan get data user dulu untuk melihat list user yang sudah dibuat. Kemudian saya akan masuk ke service create user untuk membuat user baru. Namanya di sini saya ganti menjadi Tony Montana. Lalu emailnya juga saya ubah menjadi tony@example.com. Kemudian saya klik send. Sekarang, kalau kita get lagi data user, maka user Tony Montana akan ikut muncul. Step berikutnya adalah init enrollment. Di sini saya akan memasukkan email user baru kita, yaitu tony@example.com. Namun coba saya salahkan dulu emailnya. Di sini saya dapat pesan error karena email tidak ditemukan. Sekarang saya send dengan data yang benar. Saya mendapatkan respons sukses dengan QR code yang di-encode dalam bentuk base64. QR code ini akan saya copy dan decode lewat web base64 Guru. Dan ini adalah QR code yang bisa dipindai untuk enrollment device. Di sini saya menggunakan Google Authenticator sebagai klien TOTP. Klik tambah di kanan bawah aplikasi, kemudian pilih scan QR code. Setelah di-scan, kode TOTP yang baru akan muncul di aplikasi Authenticator saya. Berikutnya, saya masuk ke Service Confirm Enrollment. Kemudian request-nya saya sesuaikan dengan email yang di-enroll dan passcode yang sesuai dengan aplikasi Authenticator. Enrollment sudah berhasil dilakukan. Sekarang saya bisa memverifikasi passcode kapanpun dibutuhkan. Jika saya memverifikasi passcode yang sudah digunakan sebelumnya, maka saya akan dapat respons gagal karena adanya sistem cooldown yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Demikian demonstrasi terkait bagaimana kita bisa mengimplementasi TOTP berbasis RESTful Service. Link GitHub sudah saya lampirkan di deskripsi video jika teman-teman mau melihat source code dari project ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan sampai jumpa.